Halo, selamat pagi kawan Intisari. Bertemu kembali dengan saya, Ade Sulaiman, editor Intisari Online. Kali ini saya sedang berada di kawasan Blok M, tepatnya di Taman Literasi Marta Christina Tiahahu, sebuah taman untuk kolaborasi para penggiat literasi atau para penerbit yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada Minggu 18 September lalu. Ada apa saja sih yang disediakan di taman ini? Mari kita lihat video. Lokasi dari taman literasi ini juga tidak jauh dari stasiun MRT Blok M, ada di sebelah sana. Kemudian ada di depannya, lebih dikenal dengan Taman Gajah. Daerah ini masih ada gajahnya, masih ada patung gajahnya di sana. Sekarang berubah menjadi Taman Literasi. Di sini ada banyak fasilitas, salah satunya adalah Healing Garden yang berada tepat di bawah pohon. Mari kita lihat ada apa di atas. Setelah melewati anak tangga, kemudian ada sejuk banget. Kita bisa duduk di sini bersantai sambil membaca buku. Oh ya, nanti juga di sini disediakan buku. Ada buku yang berupa fisik, ada pula buku digital. Nanti kita perlu memindainya melalui sebuah QR code. Ada QR code-nya nanti. Ini Healing Garden. Tepat berada di sebelah kiri dari gerbang masuk Taman Literasi. Oke, dia berada di bawah pohon. Rindang sekali, nyaman sekali. Duduk sambil bersantai, sambil berdiskusi mungkin dengan teman-teman sama penggiat literasi. Kita membahas sebuah buku misalnya. Asik sekali. Sekarang kita coba untuk turun, melihat apa lagi yang ada di Taman Literasi ini. Oh ya, Taman Literasi ini sendiri menurut Bapak Anies Baswedan itu ditujukan untuk menjadi titik temu komunitas pecinta literatur dan penggiat serta ekosistem penerbitan, terutama yang berada di wilayah DKI Jakarta tentunya. Di sini ada Jack Habitat, ada sebuah ruangannya juga, enak sekali. Ini kita akan masuk mulai ke dalam bagian dari Taman Literasi ini. Dalamnya luas sekali, ada amphitheater, mungkin disediakan untuk forum-forum untuk mengadakan sebuah acara, baik itu musik, mungkin seni pun bisa. Nampaknya di tengah-tengah Taman Literasi ini ada dikelilingi oleh kolam air, kemudian ada taman juga. Taman Literasi ini sendiri terdiri dari 2 lantai bisa dibilang. Ini lantai bawahnya, seperti bisa dilihat. Tadi kita masuk dari sana, kita ke dalam. Kemudian ini bagian dalamnya, lantai 1, dan ini lantai 2 di atas. Nanti kita akan melihat ada apa saja di atas dan apa saja fasilitas yang terjadi di atas. Oh ya, mengenai buku, di sini tidak hanya bentuknya berupa fisik tapi juga berupa bentuk digital. Di sini ada titik baca, pengunjung tinggal memindai QR code ini. Nanti akan ada beberapa pilihan bacaan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di sini. Banyak sekali pilihannya. Ada 300 koleksi buku yang bisa diakses melalui ponsel pintar kita. Oke, ini bagian bawah.
ada parkiran sepeda. Kebetulan hari ini saya datang menggunakan sepeda, dan ini salah satu fasilitas yang menurut saya sebagai pengguna sepeda ini sangat amat menarik, sangat amat baik. Saya bisa memarkirkan sepeda saya dengan tenang, dengan nyaman, tidak berada di ruang terbuka yang memang misalnya tidak terkena langsung, kalau hujan pun tidak akan terkena hujan, tidak langsung terkena terik matahari karena berada di bawah ada atap yang melindunginya. Ini ada sebuah ruangan di dalamnya. Di sini kita bebas untuk duduk, membaca, ada banyak pilihan buku, bisa dilihat banyak sekali pilihan bukunya. Ini buku yang bentuk fisik ya, karena kan tadi kan saya sempat menyebut ada pilihan-pilihan yang buku dalam bentuk digital. Tapi untuk masuk harus sedikit lebih, kita harus membuka sepatu kita, alas kaki kita. Nanti saya akan masuk, tapi kita akan lihat dulu bagian lainnya. Ini adalah ruang komunitas. Di sini ditujukan untuk para penggiat literasi untuk berdiskusi, berbicara, maupun para penerbit bagaimana mereka ingin menerbitkan buku mereka, atau mereka ingin berdiskusi tentang sebuah buku. Semuanya disediakan sini. Oke, kita akan maju lagi. Ada co-working space mungkin untuk mereka yang ingin bekerja. Di sini sudah disediakan. Tapi ini belum, masih coming soon tulisannya. Baru ada semacam alas-alas berupa karpet, ya belum ada fasilitas yang melengkapinya. Sana kemudian ada fasilitas toilet. Toiletnya sangat nyaman. Tadi saya sempat berkunjung ke sana, sempat memasukinya, sangat nyaman sekali. Nah, di sini dari tadi bacaannya sendiri, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk fisik, itu disediakan buku-buku tidak hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Banyak sekali pilihannya, dan ini ada plaza anak. Jadi anak-anak tidak hanya membaca buku di sini, tapi mereka juga bisa bermain. Ada fasilitas bermainnya, ada beberapa fasilitas bermain. Ini ada untuk berlari-lari mungkin ya. Kemudian ada semacam karpet yang empuk untuk anak-anak, jadi tidak berbahaya. Ada semacam tempat untuk bermain petak umpet mungkin, atau berlari-larian. Ini juga ada di sini disediakan. Ini plaza anaknya. Kita bisa melihat ke sini. Oh, ada semacam untuk panjat dinding, bukan panjat tebing ya, karena ini adalah dinding. Kita masuk ke dalam. Ya, seperti ini kurang lebih. Saya rasa ini masih akan ditingkatkan lagi, akan ditambah lagi fasilitasnya dengan yang lain untuk memikat anak-anak bermain di sini. Oke, kita akan lihat ke sini. Ini stasiun MRT yang saya maksudkan tadi, ada stasiun MRT Blok M BCA. Tepat di pintu keluarnya, kita tinggal belok ke kiri dan kita akan masuk langsung ke Taman Literasi. Yap, ini tadi plaza anak seperti dicantumkan di sini. Oke, sekarang kita akan ada satu lagi selain plaza anak, ada juga plaza bunga. Ada di depan saya, namun saya belum tahu pasti fungsinya, belum menemukan secara pasti fungsinya. Yang jelas di sini kita tetap bisa duduk bersantai, berbincang dengan teman, berbincang dengan rekan sama komunitas. Ini ada beberapa teman yang nampaknya sedang bersantai di sini. Asik ya, di bawah pohon rindang berdiskusi. Kita akan masuk lagi ke dalam, kita akan berkunjung. Jalan. Pembangunan taman ini sendiri merupakan pelaksanaan dari Pergub DKI Jakarta nomor 5 tahun 2020 tentang
Panduan Rancang Kota Kawasan Pembangunan Berorientasi Transit Blok M dan Sisingamangaraja. Sebelum diresmikan pada 18 September lalu, perencanaan pembangunan Taman Literasi ini sudah dilakukan sejak 28 Oktober 2021. Kita lihat ke dalam lagi kembali. Ini tadi plaza bunga yang saya sebutkan, mungkin nanti kelak akan ada bunga-bunga di sini yang menghiasi taman ini. Sayangnya saat ini belum terlihat bunga-bunga yang dimaksud. Sini ada Plaza Kabaresi, tadi yang dibilang amphitheater, sempat saya sebutkan di awal. Kita bisa ke sini, masuk ke dalamnya, dan mungkin ya inilah ruang terbuka untuk komunitas bisa saling mungkin mengadakan acara, mengadakan sebuah pentas seni mungkin, atau bernyanyi atau apa, bisa dilaksanakan di sini. Tepat di sini kita ada berada tepat di tengah-tengah dari Taman Literasi. Bisa dilihat. Oke. Bentar ya. Oke, tadi sesuai janji saya akan mengajak kawan Intisari untuk melihat bagian atas dari Taman Literasi ini. Nah, ini buku-buku yang secara khusus akan disediakan untuk anak-anak. Bisa dilihat ada juga beberapa permainan sederhana motorik untuk anak-anak, mungkin untuk balita ya lebih tepatnya untuk yang ini, banyak sekali. Tapi mungkin memang ini belum lengkap, mungkin belum ada karpet misalnya, atau misalnya tempat duduk atau meja untuk anak-anak menikmati bacaan tersedia. Oke, sebenarnya untuk ke atas lantai 2 itu ada 2 akses, ada di sana. Di ujung dari gerbang utamanya Taman Literasi, ada juga yang tidak jauh dari Taman Literasi. Ketika kita masuk nanti ada di sebelah kiri, di tepat sebelum parkiran sepeda. Oke, ini juga ada untuk ke atas, tidak hanya melalui tangga. Untuk teman-teman disabilitas bisa menggunakan jalur ini. Kita akan coba menggunakan jalur ini. Kita ke atas. Melihat dari atas, ada taman Plaza Anak tadi sempat kita kunjungi. Lokasi Taman Literasi ini sendiri berdiri di atas tanah seluas 9.170 meter persegi. Secara lokasi dia berada tepat di Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, dekat dengan Terminal Blok M lama. Ya, ini bagian atasnya dari Taman Literasi. Sini ada tulisan, ada Pavilion Literasi, ada Amphitheater Banda, Taman Atap Abu, Plaza Anak, Plaza Bunga, Galeri Jak Habitat tadi yang ada di bagian depan. Kemudian ada pusat informasi dan musola. Namun memang untuk saat ini belum tersedia semua nampaknya, baru beberapa yang memang sudah dibuka. Oke, ini bagian atas, kita berada di atas dari Taman Literasi. Kelihatan teman-teman, kawan Intisari terlihat. Sini ada ruang baca, ruang komunitas disebutnya di sana. Ada beberapa buku juga disediakan, ada meja untuk berkumpul, ada beanbag mungkin ya istilahnya, kantong yang tersedia buat duduk santai di bawah. Ada MRT melintas karena memang tepat berada di samping dari jalur MRT.
Em, kurang lebih seperti itu yang tersedia di Taman Literasi yang seperti saya sebutkan tadi baru saja diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan pada 18 September lalu. Memang masih banyak beberapa bagian yang nampaknya masih ditambahkan, dirapikan, tapi jika Anda ingin berkunjung ke sini saat ini, saya jamin Anda sudah bisa cukup menikmati Taman Literasi ini. Ini tadi saya sempat bilang soal di sini juga kelak mungkin akan ada tempat untuk makan, semacam kantin atau kafe ya, karena saat ini kan belum ada disediakan tempat makan. Oke, bagaimana pendapat kawan Intisari mengenai Taman Literasi ini? Silakan tuliskan di kolom komentar, atau ada hal lain yang ingin ditanyakan, ingin diketahui dari Taman Literasi ini, silakan ajukan juga di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab dari pertanyaan kawan-kawan Intisari tersebut. Sekian dari saya pagi ini. Saya Ade Sulaiman. Sampai bertemu kembali.